Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat. Nah, hari ini jumpa lagi bersama Ibu Intani Pamela di pelajaran Dunia dan Muslim. Nah, untuk hari ini Ibu akan bahas mengenai sekolah baru semangat baru. Gimana, masih semangat? Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Halo dan selamat datang di SMP Satu Sulian. Ibu harap kalian senang sekolah di sini dan tetap semangat ya. Awal masuk sekolah haruslah diisi dengan semangat. Jika dari awal mulai masuk di sekolah baru dengan semangat, tentunya hari-hari kita di sekolah pun akan bersemangat dan lebih bersemangat untuk belajar dan meraih prestasi. Persiapan mental juga dibutuhkan oleh kalian dalam menghadapi penyesuaian dengan sekolah dan lingkungan yang baru. Nah, setiap memasuki lingkungan yang baru, kita pasti akan merasa asing karena belum mengenalnya. Sering merasa bingung, malu, takut, serta ragu-ragu. Banyak ditemukan hal-hal yang baru yang tidak dapat ditemukan pada waktu kalian sekolah di SD. Ada peribahasa yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Ini berarti kita harus mengenal lingkungan yang baru supaya dapat menyayanginya atau merasa senang. Kalau kita sayang dan merasa senang, maka kita akan betah tinggal di dalam sekolah yang baru sehingga kita dapat bermain dengan gembira, belajar dengan tenang, dan dapat meraih prestasi yang baik. Untuk itu, kita harus mengenal dan memahami segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah yang baru kita masuki. Yang pertama yaitu kita harus mengenal mata pelajaran yang akan kita pelajari. Di SMP ini kalian ada kurang lebih 10 mata pelajaran. Di antaranya ada pelajaran PABP, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Penjas, dan Prakarya. Lalu, kalian juga harus mengenal guru-guru dan karyawan. Siapa kepala sekolah, siapa wakil kepala sekolah, siapa guru mata pelajaran, siapa guru BK, siapa wali kelas, dan siapa karyawan di tata usaha. Lalu yang ketiga, kalian juga harus mengenal fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Di antaranya yaitu kalian harus tahu ruang kepala sekolah itu di mana. Lalu ruang wakasek itu di mana, ruang guru di mana, ruang BK di mana, ruang TU, laboratorium, perpustakaan, tempat beribadah, toilet, UKS, dan kantin. Lalu yang keempat, kalian juga harus tahu macam-macam ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita itu apa saja. Ekstrakurikuler olahraga itu ada apa aja, ada sepak bola dan lain sebagainya. Lalu ekstrakurikuler kesenian itu ada kesenian apa aja, lalu ada ekstrakurikuler pramuka. Nah, Ibu harap juga kalian harus memilih salah satu ekstrakurikuler yang ada di sekolah, itu wajib diikuti ya. Lalu, yang terakhir, kalian juga harus mengenal seluk-beluk di sekolah. Harus tahu itu tata tertib di sekolah itu apa aja, peraturan di sekolah itu bagaimana, lalu sifat atau cara mengajar Bapak Ibu guru itu gimana, lalu sifat-sifat teman satu kelas itu bagaimana, dan sifat kakak kelas kalian itu bagaimana. Nah, salah satu aspek keberhasilan seseorang dalam belajar di lingkungan yang baru adalah harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang akan ditempati. Agar kalian bisa belajar dengan baik dan supaya bisa mencapai hasil belajar yang optimal, kalian harus belajar di sekolah tanpa banyak permasalahan atau hambatan. Nah, berikut ini cara mudah untuk beradaptasi dengan teman dan lingkungan yang baru. Di antaranya, yang pertama, kalian harus mengenal sekolah lebih dekat. Lalu yang kedua, kalian harus 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Lalu yang ketiga, kalian harus menjaga kebersihan dan kerapihan berpakaian. Yang keempat, kalian harus taat peraturan yang ada di sekolah. Yang kelima, kalian harus mengenal guru-guru yang ada di sekolah. Yang keenam, kalian harus menghargai sesama teman, baik itu teman sekelas, teman di antar kelas, maupun kakak kelas. Lalu kalian harus percaya diri dan menjadi diri sendiri. Lalu jangan takut bertanya. Lalu kalian wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler minimal 1. Lalu kalian tunjukkan prestasi, bukan sensasi. Jadi kalian itu dikenal oleh guru itu harus berdasarkan prestasi, bukan sensasinya ya. Nah, berikut ini adalah tips memasuki sekolah baru. Yang pertama, biasakan tidur lebih awal, bangun lebih pagi. No
mau begadang. Lalu yang kedua, siapkan perlengkapan belajar. Yang ketiga, buat jadwal atau mengatur waktu kegiatan. Yang keempat, fokus pada impian dan target. Yang kelima, kalian harus selalu berpikiran positif. Yang keenam, buatlah pertemanan baru. Yang ketujuh, jadilah diri sendiri. Yang kedelapan, jangan bolos sekolah. Yang kesembilan, tumbuhkan rasa bangga dengan sekolah. Dan yang terakhir yaitu menghindari hal-hal yang membuat tidak semangat belajar. Contohnya jangan kebanyakan main game, itu akan menjadi tidak semangat belajar. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan dari Ibu. Ibu harap materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Jika ada pertanyaan, kalian boleh japri ke Ibu. Ibu terbuka untuk kalian. Nah, selanjutnya di sini ada refleksi. Refleksinya kalian bisa kerjakan di buku catatan, beri nama dan kelas, nanti hasilnya kalian japri ke Ibu. Refleksi yang pertama yaitu kalian sebutkan siapa nama kepala sekolah. Yang kedua, sebutkan siapa nama wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Yang ketiga, siapa nama wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Yang keempat, siapa nama wali kelas kalian. Yang keenam, siapa nama guru BK. Yang kelima itu, yang keenam, lalu sebutkan masing-masing mata pelajaran beserta nama gurunya. Contohnya pelajaran BK nama gurunya Intan Pamela. Nah, yang ketujuh, sebutkan 5 nama siswa di kelas kalian, teman kalian ya, sebutkan. Lalu 8, sebutkan 5 nama kakak kelas kalian. Yang ke-9, sebutkan kegiatan ekstrakurikuler yang akan kalian ikuti. Lalu yang ke-10, apakah kalian senang sekolah di SMPN 1 Surian? Jika senang, sebutkan alasannya. Ibu tunggu hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.